Dan balapan World Supersport Hungaria 2026 langsung berubah menjadi arena pertarungan brutal sejak detik pertama. Puluhan pembalap melesat menuju tikungan pertama, rapat, agresif, tanpa ruang sedikit pun. Namun, bahkan sebelum ritme balapan terbentuk, lap pertama, tikungan kedua. Insiden besar, Andreas Koffler dan Jaume Masia terlibat crash. Keduanya bersenggolan saat berebut posisi, kehilangan kendali, dan langsung terjatuh. Motor berserakan di lintasan. Rider lain harus menghindar secepat mungkin. Yellow flag dikibarkan. Balapan baru saja dimulai, tapi sudah memakan korban. Masuk lap kedua. Belum sempat situasi tenang, crash kembali terjadi. Xavi Cardelus kehilangan grip di tikungan. Motornya tergelincir, dan ia harus mengakhiri balapan lebih cepat. Ini bukan balapan biasa, ini ujian bertahan hidup. Lap keempat, satu lagi rider tumbang. Alessandro Zaccone ikut crash. Lintasan Hungaria benar-benar kejam hari ini. Sedikit saja kesalahan langsung berujung DNF. Masuk lap ke-6. Kabar buruk kembali datang. Filippo Farioli juga retired. Di tengah kekacauan ini, fokus kita beralih ke satu nama dari Indonesia, Aldi Satya Mahendra. Start dari posisi tengah dengan start yang bagus dan pada lap ke-6 sudah berada di posisi 8, crash rider lain membuat dia memanfaatkan peluang. Mahendra terlibat duel dengan Filippo Otel, Jaspersen, dan Booth Amos, sehingga posisinya turun ke P10. Sementara di depan, pertarungan mulai mengerucut. Valentin Debise, Albert Arenas, dan Kan Enchu terlibat duel tanpa jeda. Tidak ada jarak, tidak ada ruang bernapas. Namun, puncak drama belum terjadi. Saat balapan menyisakan 5 lap, Marcos Ramirez mengalami crash. Dan yang lebih mengejutkan, di lap yang sama, Roberto Garcia yang saat itu memimpin balapan, ikut terjatuh. Dari posisi terdepan, kehilangan segalanya dalam sekejap. Ini titik balik terbesar balapan. Kini, hanya tersisa 3 pembalap di depan. Debise, Arenas, dan Enchu. Segalanya akan ditentukan di lap terakhir. Lap terakhir. Arenas memimpin, Enchu menempel ketat. Keduanya terlibat duel sengit di setiap tikungan. Saling menyalip, saling menutup racing line. Fokus mereka hanya satu, menang. Namun, di belakang mereka, Valentin Debise menunggu, mengamati, dan membaca situasi dengan sempurna. Masuk ke 3 tikungan terakhir, Arenas dan Enchu masih sibuk bertarung, dan disitulah peluang terbuka. Debise mengambil keputusan berani. Ia memilih jalur luar. Kecepatan dijaga, momentum sempurna. Keluar dari tikungan terakhir, Debise meluncur ke depan. Overtake dari luar. Dari posisi ketiga, langsung merebut kemenangan. Sebuah manuver yang luar biasa. Sementara itu, di tengah semua drama, Aldi Satya Mahendra terus berjuang. Tanpa kesalahan besar, tanpa kehilangan fokus, ia berhasil menjaga konsistensi. Dan itu terbayar dengan finish ke-9. Bendera finish dikibarkan. Valentin Debise menang dramatis. Albert Arenas harus puas di posisi 2, dan Kan Enchu melengkapi posisi 3. Dan Indonesia, Aldi Satya Mahendra finish di posisi 9. Balapan ini bukan tentang siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling bertahan. Dari crash di lap pertama hingga pemimpin balapan yang terjatuh, hanya mereka yang cerdas,
sabar, dan berani yang mampu bertahan. Dan hari ini, Valentin Debise membuktikannya. Dan dari Indonesia, Aldi Satya Mahendra menunjukkan bahwa ia bukan sekedar peserta, ia adalah masa depan.